Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengatap studi Islam. Kita memasuki minggu keempat kuliah secara daring. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan ketiga, bahwa sejarah Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dari masa awal Islam hingga masa modern saat ini. Begitu juga dijelaskan pada pertemuan kedua sebelumnya, adanya perbedaan umat Islam dalam memahami ajaran Islam. Perbedaan tersebut tidak lepas dari perbedaan umat Islam di dalam memahami objek kajian Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Poin pertama yakni akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata dasar aqada yaqidu aqdan aqidatan yang berarti simpul, ikatan, dan perjanjian. Sehingga setelah berbentuk menjadi akidah, maknanya keyakinan. Dengan demikian, kata akidah berhubungan dengan kata aqdan yang menjadi makna keyakinan yang kokoh di hati, yang bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sehingga secara istilah merupakan perkara yang wajib dibenarkan oleh hati sehingga tidak dapat dicampur oleh adanya keraguan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hasan al-Banna, di mana ia mengatakan akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Dari beberapa pengertian di atas, muncul ruang lingkup akidah. Yang pertama terdiri dari ilahiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga ruhaniyat, yang keempat adalah sam'iyat. Ilahiyat yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, dan lain-lainnya, yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nama-nama Allah, yakni Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni nubuwat. Nubuwat yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat dan lainnya. Yang termasuk nubuwat di sini yakni jumlah Nabi dan Rasul tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, yang wajib diketahui ada 25 orang. 5 orang disebut ulul azmi, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Kenapa disebut ulul azmi? Karena ulul azmi merupakan sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan sangat luar biasa. Sehingga Allah memberikan mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalah yang dibawa. Yang selanjutnya ada 4 nabi yang menerima kitab. Salah satunya kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Injil untuk Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Beberapa keistimewaan atau mukjizat beberapa nabi, salah satunya Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat, yakni Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang akan abadi sepanjang zaman.
Salah satunya juga mengeluarkan air dari sela-sela jarinya yang bersumber di Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nabi selanjutnya yaitu Nabi Isa. Salah satunya diberikan mukjizat dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh orang lain dan lain sebagainya. Sumbernya di surat Ali Imran ayat ke-49. Mukjizat selanjutnya diberikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Soleh, dan Nabi Yusuf, yang terakhir yakni Nabi Musa. Mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa salah satunya tongkatnya berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan, yang berada di surat Al-A'raf ayat 106 sampai 108. Dan ada juga dalam surat Toha di ayat 19 sampai 22. Yang selanjutnya yakni ruhaniyah, di mana tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang terakhir yakni sam'iyat. Sam'iyat di sini tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil naqli yang berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti surga dan neraka, alam barzah, akhirat, azab kubur, dan tanda-tanda kiamat lainnya. Bahasan kedua setelah akidah yakni syariah. Syariah dalam konteks kajian hukum Islam yakni salah satu kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri'. Sehingga dalam objek penerapannya tasyri' dibagi menjadi dua, yakni tasyri' samawi dan tasyri' wad'i. Tasyri' samawi adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tasyri' wad'i adalah penentuan hukum yang dilakukan para mujtahid, sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan tidak memiliki sifat yang mutlak, sehingga bisa diubah-ubah karena merupakan hasil kajian dari nalar. Sehingga syariah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh manusia, agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aspek syariah itu mencakup aturan tentang hubungan antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ubudiyah, dan mencakup aturan tentang hubungan antara manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Bahasan terakhir setelah syariah yakni akhlak. Secara etimologis, akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Sementara itu, ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan mengajarkan perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-harinya. Ada 3 pakar ilmu akhlak, salah satunya Ibnu Miskawah, yang kedua Muhammad Al-Ghazali, yang ketiga Ahmad Amin, berpendapat bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu, sehingga muncul ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni bentuknya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, akhlak dalam berhubungan
sesama manusia, yang bentuknya yakni saling menjalin silaturahmi, saling tolong menolong, saling menasihati, dan saling menghormati. Yang ketiga yakni akhlak dalam berhubungan dengan alam, yang bentuknya dengan menjaga kelestarian alam. Karena dengan kita menyadari bahwa diri manusia diciptakan dari unsur alam yakni tanah. Sehingga pada perkembangan berikutnya, akhlak banyak didalami dalam kajian tasawuf. Tasawuf dapat dideskripsikan sebagai interiorisasi dan intensifikasi dari keyakinan dan praktek Islam, sehingga tidak adanya kesepakatan yang akhirnya sekelompok muslim memperhatikan dengan sungguh-sungguh seruan Allah untuk menyadari kehadirannya, mendekatkan diri kepada Allah sehingga dapat selalu merasakan bahwa Allah selalu hadir bersama kita. Baik, selesai sudah pembahasan keempat ini. Berikut poin penting yang harus kalian perhatikan yang terkait tugas-tugas dan UTS ke depan. Baik, sekian pertemuan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.